Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Fadil Rahim ulama, ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, imam masjid yang kami muliakan. Sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali kajian pada malam hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul bertemu di salah satu tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, masjid-masjidnya Allah. Bapak-bapak yang saya muliakan, dengan wasilah kita mendatangi majelis ilmu ini, kita berharap semoga Allah berkahi kehidupan kita. Dan dengan semangatnya kita mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah kekuatan iman dan Islam kita. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita nanti, keturunan kita mudah-mudahan semuanya sholih dan sholihah. Dan ketika suatu hari nanti kita dijabut oleh Allah ruh kita, semoga husnul khotimah, sehingga kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ibu bapak yang saya muliakan, kajian kita malam hari ini adalah ngaji kita Arba'in An-Nawawiyah. Kita mulai dari halaman kelima kalau di sini langsung hadis awal. Ya, kita lewati mukadimahnya, kita langsung masuk ke hadis yang pertama. Al-haditsul awal. Hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bahas satu-satu. An Amiril Mukminina, dari Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini kalau kita bahas satu-satu, pertama-tama yang menggunakan gelar Amirul Mukminin ini adalah Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya itu belum ada. Jadi ketika Abu Bakar memimpin, itu julukannya adalah khalifah. Kemudian akan sangat panjang sekali nanti ketika Umar bin Khattab ini khalifah juga, akhirnya menjadi khalifah Rasulullah SAW. Ini terjadi memulainya pertama kalinya adalah di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Diterangkan bahwa Umar bin Khattab itu mengirim surat ke pembesar Irak. Kemudian pembesar Iraknya itu mengutus utusannya yang namanya Lubaid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Dan jadi dari Irak diutus untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Sesampai di Madinah, dua utusan ini ketemu dengan Amr bin As di Masjid Nabawi.
Kemudian beliau menyampaikan, wahai Amr bin As, tolong sampaikan salam saya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya akan bertemu kepada beliau Amirul Mukminin sebagai utusan dari atasan kami dari Irak. Kemudian Amr bin As kaget. Loh, kenapa kalian mengatakan Amirul Mukminin? Ini awal-awalnya tuh. Jadi masih asing kata-kata Amirul Mukminin. Kenapa kalian mengatakan Amirul Mukminin? Cuman kekagetannya Amr bin As, dia sangat senang. Oh, demi Allah, kata Amr bin As, ini julukan yang sangat cocok untuk Umar bin Khattab. Nah, akhirnya Amr bin As masuk menemui Umar bin Khattab dan beliau mengatakan, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Umar pun kaget waktu itu. Amr bin As, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu menggelari saya Amirul Mukminin? Kemudian ceritakan kepadaku, kata Umar. Akhirnya Amr bin As cerita bahwa ada utusan namanya Lubaid bin Mughirah dan Adi bin Hatim dari Irak untuk bertemu engkau, dan mereka menyebut engkau adalah Amirul Mukminin. Tetapi ini sungguh, wahai Amirul Mukminin, ini sangat pas karena kami ini mukminin, kami ini adalah orang-orang mukmin, sementara engkau adalah pemimpin kami. Jadi Amirul Mukminin ini sangat pas. Nah, akhirnya sejak saat itulah ketika Umar bin Khattab mengirim surat dan sebagainya, beliau menyebut Amirul Mukminin, an Amirul Mukminin. Nah, jadi ini ya, sebelum Umar bin Khattab memimpin, ini kata-kata Amirul Mukminin belum pernah ada. Adanya khalifah, yang khalifah Abu Bakar dan seterusnya. Ini sejak Umar bin Khattab. An Amirul Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang yang beriman, Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abi Hafsin ini artinya bapaknya singa. Jadi ini salah satu julukan Umar bin Khattab itu, bapak-bapak, itu Abi Hafsin, artinya bapaknya singa. Kenapa kok Umar dijuluki bapaknya singa? Karena Umar ini orangnya pemberani. Disebutkan salah satu orang-orang atau sahabat Nabi, bukan salah satu ya, satu-satunya yang hijrah ke Madinah yang dengan terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi, itu adalah Umar bin Khattab. Kalau sahabat-sahabat yang lain memang disuruh Rasulullah, kalian datanglah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, jangan bergerombol, pakai strategi. Itu kata Rasulullah. Tetapi Umar bin Khattab tidak sembunyi-sembunyi. Beliau sebelum berangkat hijrah, dia tawaf 7 kali putaran. Dalam tawaf itu dia membawa pedang, kemudian busur, anak panah sudah lengkap, kemudian tangannya dia memegang tongkat komando. Setelah tawaf 7 kali, 7 putaran, dia mendatangi orang-orang Mekah di situ, orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab mengatakan, wahai wajah-wajah celaka, saya ini mau hijrah mengikuti perintah Rasulullah SAW. Saya mau hijrah ke Madinah. Jika kalian ingin ibumu meratapi kalian, atau istri-istri kalian menjadi janda, atau anak-anak kalian menjadi yatim, temui saya di balik lembah ini. Jadi terang-terangan itu hijrahnya Umar bin Khattab itu. Maka salah satunya Umar bin Khattab ini adalah julukannya Abi Hafsin, bapaknya singa. Ada 5 gelar yang disematkan kepada Amirul Mukminin ini. Yang pertama adalah Al-Faruq, dia sebagai pembeda. Jadi Umar bin Khattab itu sebagai pembeda. Dia sangat jelas kalau ini kebenaran harus disuarakan dengan lantang. Kalau ini kebatilan tidak dikerjakan. Inilah Umar bin Khattab, maka julukannya adalah Al-Faruq. Kemudian julukan yang selanjutnya adalah Abu Faiz. Ini gelarnya Umar bin Khattab itu ada 5. Yang kedua adalah Abu Faiz, yaitu orang yang sangat cerdas, bapaknya kecerdasan. Kemudian Asyadullah, ya julukannya Umar bin Khattab yang ketiga adalah singa padang pasir, karena saking gagah beraninya, baik sebelum memeluk Islam maupun sesudah memeluk Islam. Ketika sebelum memeluk Islam Umar begitu galak, tetapi ketika sudah memeluk Islam, ini dibina oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah, sehingga kegalaan Umar bin Khattab itu menjadi ketegasan, tidak galak lagi tapi menjadi tegas. Kemudian yang selanjutnya adalah Abu Hafsin tadi.
Yang kelima adalah amirul mukminin. Ini ya. Ini jadi kalau ngajinya kata demi kata bisa kita kupas seperti ini. An amirul mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Alhamdulillah. Jadi amal-amal itu tergantung kepada niat. Nah, kita bahas dulu tentang niat ini. Niat itu asal katanya adalah nawa. Nawa yadwi niatan, yang artinya al-azmu, keinginan yang kuat. Kalau Imam Nawawi menafsirkan tentang niat ini, Imam Nawawi mengatakan qala ahlul lughah, berkata mereka para ahli bahasa, niat itu adalah al-maqsudu wa azmul qalb. Jadi niat itu adalah kehendak dan keinginan hati, itulah niat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, niat ini sangat penting dalam Islam. Dari segi bahasa, niat ini akan menjadi pembeda sebuah amalan. Kita tuh sholat 4 rakaat ya, tapi ini sholat sama-sama sholat misalnya, sama-sama sholat 2 rakaat lainnya. Ini kita sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Itu tergantung niatnya. Jadi ketika bapak-bapak misalnya jam 9 duduk di masjid ini, ada orang datang sholat 2 rakaat. Sholat apakah itu? Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dia sholat tahiyatul masjid, dia sholat taubat, bisa jadi dia qadha subuh misalnya, bisa jadi dia sholat hajat dan lain-lain. Jadi niat ini menjadi pembeda. Kapan kita sholat zuhur, kapan kita sholat asar, sama-sama 4 rakaat itu. Nah, itu akan menjadi, inilah pentingnya niat menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, Bapak Ibu yang saya muliakan, niat itu juga sebagai pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh kita mandi. Apakah mandi kita mandi wajib atau mandi kita sekedar menyegarkan badan saja? Nah, itu tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Apakah kita itu bapak-bapak tidak makan karena memang tidak ada makanan, atau kita tuh tidak makannya karena berpuasa lillahi ta'ala? Nah, itu jadi tergantung niatnya. Maka niat itu sangat-sangat penting ya. Sebelum melakukan amal itu niat itu luar biasa. Kalau dari segi akidah, dari segi keikhlasan, Bapak Ibu, niat itu yang akan membedakan kita mendapat pahala atau tidak. Contoh, apakah niat kita ikhlas karena Allah atau niat kita tidak karena Allah. Saya kasih contoh yang ekstrim ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ketika seseorang memeras anggur, sama-sama memeras, tapi yang satu memerasnya karena untuk sirup, kemudian yang satu untuk mabuk-mabukan, dijadikan arak, ini menjadi berdosa. Kalau niatnya itu untuk dijadikan sirupnya dijual untuk keluarganya, dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya memeras anggur itu untuk membuat arak, ini berdosa. Seseorang yang mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, itu kalau niatnya tawaf, itu dapat pahala. Tapi keliling Ka'bah 7 putaran kok niatnya mencari cincin yang hilang misalnya ya, sama-sama itu, sama-sama mengitari Ka'bah, Bapak. Tapi niatnya beda, yang satu niatnya mencari ridha Allah, yang satu mencari cincin yang hilang, maka dapatnya beda. Kita punya senjata, jualan senjata, niatnya untuk membantu kaum muslimin, yang lain lagi niatnya untuk berkhianat kepada musuh, niatnya beda lagi. Atau misalnya gini, kita sedang berburu,
pas berburu di kebun, di hutan, ingin memanah kijang atau menembak kijang, tiba-tiba kita yang tertembak itu nyasar seseorang, ternyata saudara kita, dan dia sampai meninggal dunia. Ini di hadapan Allah tidak berdosa, walaupun nanti kalau dihukum dunia kita mengikuti proses hukum yang berlaku, karena kita niatnya memang nembak kijang. Begitu juga ketika niatnya kita menembak seseorang, kita ditembak seseorang itu, tapi justru yang kena adalah kijang, kita tetap berdosa seolah-olah membunuh manusia, karena niatnya sudah dilaksanakan. Atau misalnya gini, kita kepingin makan sesuatu yang haram. Nah, saya kepingin banget nih makan yang ini gitu, makan atau minuman, saya ingin makan sekali-kali lah, saya ingin minum minuman keras, atau saya ingin makan daging babi sekali-kali, kayak apa sih rasanya. Tetapi ketika kita dijamu kawannya, karena kawannya orang baik, kita diapusi itu. Diapusi itu apa? Di prank. Di prank misalnya minumannya ternyata air kelapa saja. Kita sudah berdosa Pak, walaupun kita minum air kelapa gitu. Karena niat hati kita meminum minuman keras. Kita niatnya memakan daging yang haram, kemudian kita keliru makannya ternyata halal daging sapi, itu juga sudah berdosa. Begitu juga ketika kita niat ingin memakan makanan yang halal, tetapi keliru memakan makanan yang haram, maka kita tidak berdosa. Kita ke restoran misalnya, ke restoran ternyata keliru gitu ya. Kalau restorannya itu menjual makanan haram, kita nggak ngerti gitu. Jadi kawan saya itu ketika ke Thailand, dia diajak makan nasi goreng, dia kan santai aja makan nasi goreng. Setelah kenyang, kawannya datang, tadi kamu makan nasi goreng ya? Iya. Waduh, lah kenapa? Itu dagingnya daging babi gitu. Tapi dia nggak ngerti, pokoknya ala Indonesia aja dia ngertinya. Nah, ini tidak berdosa walaupun dia memakan makanan haram, karena niatnya itu memakan makanan halal. Contoh yang lebih ekstrim, ini mohon maaf ya untuk para santri. Kalau kita tiba-tiba mati lampu tuh Pak, ya kita misalnya mati lampu di jalan 6 atau jalan 5 atau dimanapun, kita barusan pergilah yasinan misalnya. Kita nggak ngerti rumah kita yang mana karena gelap gulita itu. Akhirnya kita masuklah ke satu rumah, kemudian kita menggauli istri kita dalam keadaan mati lampu. Ternyata subhanallah ketika lampu hidup bukan istri kita gitu. Ini istri tetangga nih misalnya gitu ya. Ini tidak dosa, karena niatnya kayak gitu. Tetapi ketika kita niat selingkuh, walaupun yang kedapatan justru istri kita, tetap kita berdosa karena niatnya udah selingkuh. Nah inilah makanya penting niat ini Pak. Makanya seluruh kitab-kitab hadis yang dikarang oleh imam siapapun, waktunya juga berbeda, ya, zamannya itu berbeda, tapi yang pertama-tama adalah niat. Pasti yang dibahas tentang niat. Bahkan ada seorang ulama Yusuf Qaradawi itu mengarang buku tebel itu khusus tentang niat, karena memang niat itu luar biasa. Jadi banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dunia, tapi karena niatnya bagus, dia jadi perbuatan akhirat. Seolah-olah perbuatan dunia, cari nafkah, tapi niatnya saya cari nafkah untuk menyekolahkan anak saya, untuk nanti saya silaturahim. Oh nanti kalau ada orang bisa menjamu, misalnya kayak gitu, ini jadi pahala. Walaupun kita kerja berpeluh keringat seolah-olah itu urusan dunia. Tetapi ketika kita banyak sekali orang-orang yang kelihatannya beramal akhirat, akan tetapi menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Adzan subuh, tapi niatnya biar dipuji oleh calon mertua. Nah ini jika sudah beda niatnya jadi dunia, beribadah kenceng gitu ya, tetapi ada maksud-maksud agar dipuji oleh manusia, maka ini niatnya jadi perbuatan dunia. Jadi Bapak Ibu, ini tentang niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan, tergantung dengan niatnya. Faman kana hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, adalah untuk Allah
dan Rasulnya. Artinya ketika seseorang hijrah karena Allah dan karena Rasul, mengharap ridha Allah dan mengharap ridha Rasul, maka hijrahnya itu adalah memperoleh keridhaan Allah dan keridhaan Rasul. Ikhlas gitu ya, maksudnya di sini adalah ikhlas. Dan ikhlas itu kalau kita ibaratkan, kalau amal-amal kita itu ibarat tubuh Bapak Ibu, amal-amal kita itu ibarat tubuh, maka keikhlasan kita itu adalah ruhnya. Ya, ruh. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, salat kita itu ibarat tubuh kita ini. Nah, ruhnya itu adalah ikhlas. Ketika tubuh ini tidak ada ruh, maka tubuh ini tidak berguna. Ini mohon maaf nih, kita ini kan disayang sama keluarga, disayang sama anak, disayang sama kawan, disayang sama tetangga. Ini karena kita masih ada ruhnya, betul nggak? Karena kita ada ruhnya. Tetapi kalau ruhnya sudah tidak ada, kita hanya badan saja, jasad saja, maka ini kita akan segera dimakamkan. Jangankan orang lain ya, istri kita, keluarga kita itu pun nggak boleh lama-lama itu. Bapak ini gimana nih Pak? Misalnya ada pengurus jenazah. Bagaimana nih Ibu? Apakah masih nunggu keluarga untuk memakamkan Bapak gitu, almarhum? Istri kita akan bilang, sepertinya sudah komplit Pak, silakan dipercepat saja. Kan gitu. Ini ketika jasad kita tidak ada ruhnya. Nah, ketika kita ada ruhnya, maka inilah kita akan bermanfaat. Oleh karenanya Bapak-bapak, niat ini sangat penting. Niat tanpa amal ibarat jasad tanpa ruh. Jadi tidak akan berguna. Haba'an mansura, bagikan debu yang berterbangan. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluruh kehidupan kita itu hanya untuk Allah. Allah tidak ingin kita di masjid untuk Allah, ketika di pasar kita bukan untuk Allah. Nah, Allah tuh nggak mau dimadu lah bahasanya. Kita di pesantren alim ya, sangat alim, sholih, tapi di luar pesantren udah nggak karu-karuan. Itu Allah nggak suka. Jadi Allah tuh suka komitmen kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi kita itu tidaklah disuruh menyembah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Dalam setiap kali sholat fardu maupun sholat sunnah, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ini kalau dalam bahasa Arab Bapak. Kalau kita nulis bahasa Arab, Fadol Pak Ketua. Kalau kita nulis bahasa Arab itu biasanya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, fi'il, fa'il, maf'ul. Itu kalau susunan bahasa Arab. Tetapi di sini enggak. Di sini iyyaka na'budu itu harusnya kebiasaan bahasa Arab itu na'budu iyyaka. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul, na'budu iyyaka. Tapi di Al-Fatihah itu kok ditulis iyyaka na'budu. Kenapa kok ditulis iyyaka na'budu? Itu maf'ulnya didahulukan. Ini mempunyai arti yang khusus Pak. Kalau kita nulisnya na'budu iyyaka, maka artinya saya menyembah kepada Allah, saya menyembah kepadamu, na'budu iyyaka. Tetapi ketika kita nulis iyyaka, maka artinya saya hanya menyembah kepadamu. Nah, ini susunan bahasa Arabnya. Kalau tulisannya na'budu iyyaka, artinya saya menyembah kepadamu ya Allah, tapi saya juga punya sesembahan yang lain. Nah, saya memang menyembah engkau, tapi saya juga menyembah Nyi Roro Kidul misalnya. Saya juga ke Gunung Kawi gitu. Saya juga menyembah engkau ketika di masjid, di musala. Itu na'budu iyyaka. Tetapi kalau iyyaka na'budu, maka hanya kepadamu saya menyembah. Nah, ini ketika kita tulisannya bahasa Arab maf'ulnya didahulukan, itu memiliki arti hanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, niat itu saya ulang-ulang lagi luar biasa. Dan ketika kita sudah ikhlas,
niat kita ikhlas beramal apapun, maka keuntungan yang pertama adalah hati menjadi tenang. Jadi hati itu akan menjadi tenang. Dipuji atau tidak dipuji, tenang saja, saya ikhlas. Makanya ketika bapak-bapak, mas-mas bikin status di Facebook misalnya, bikinlah status yang baik-baik meskipun tidak ada yang like. Ya, saya ikhlas saja, jadi sambil dakwah. Mau ada orang like atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting saya sudah menampilkan yang bagus. Ini menjadi akar kita, menjadi bekas-bekas kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hati kita itu akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu mengingat Allah itu adalah tenang. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah ikhlas, maka efeknya adalah ruh kita akan kuat. Ruh itu bahasanya kita apa ya? Spiritual kita akan kuat. Kita tidak akan mudah ngambekan, kita tidak akan mudah baperan, karena kita ikhlas. Dan ini sudah dibuktikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu ketika perang Pak, jadi panglima. Ini bisa kita bayangin coba Pak. Pemimpinnya, khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Perang, pimpinannya adalah Khalid bin Walid sebagai panglima. Di tengah-tengah peperangan Pak, Khalid bin Walid dipecat sama Umar. Dipecat itu. Pas perang, jadi disampaikan dia kirim surat, kemudian Khalid bin Walid suruh mundur, dan terjadilah ringkas ceritanya Khalid bin Walid mundur. Ketika sudah mundur, dia tidak jadi panglima lagi. Khalid bin Walid itu luar biasa, garangnya kepada musuh. Dia tidak ada, seolah-olah tidak capek dan sebagainya. Setelah selesai perang, ditanya, Khalid bin Walid, tadi itu kan kamu dipecat sama Umar saat engkau memimpin perang, tetapi engkau kok lebih semangat perangnya gitu. Apa kata Khalid bin Walid? Wahai sahabatku, saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang karena Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Ini ketika sudah ikhlas itu, ruhiyah kita akan kuat, ya, tidak akan mudah baperan. Dan apakah Umar kejam? Tidak Pak. Ini kalau kisah selanjutnya, Umar tidak kejam. Tapi kalau orientalis barat mengatakan, oh inilah kejamnya Umar ini, memecat di saat-saat perang. Umar tidak. Saking cintanya Umar kepada Khalid bin Walid, Umar tahu betul bahwa para sahabat itu ketika berperang dengan Khalid bin Walid dia semangat. Tapi kalau tidak ada Khalid bin Walid, mereka lemah, takut. Jangan-jangan kita kalah nih. Ini Khalid bin Walid nggak ada di samping kita. Ini Umar tahu, dan Umar ingin sebagai orang yang sangat mencintai Khalid, Umar tidak ingin dielok-elokkan. Umar tidak ingin Khalid bin Walid nanti terjerumus kepada kesombongan, karena sudah dielok-elokkan para sahabatnya itu Pak. Akhirnya Umar bin Khattab melakukan hal itu tanpa kompromi, tanpa ngomong dulu. Inilah bentuk cinta sesungguhnya kepada sahabatnya itu. Jadi tidak hanya memuji bapak-bapak ibu-ibu ketika kita berkawan, tidak hanya memuji, tapi masukan, kritik ketika kawan kita terlalu jauh, kita rem, kan gitu. Inilah bentuk cinta yang ikhlas, gitu ya. Bapak ibu yang saya muliakan, kemudian efek daripada kita beramal ikhlas itu amalnya akan berkesinambungan. Kita akan insya Allah istiqomah. Kita berbuat baik istiqomah. Kenapa kok istiqomah? Karena kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita beramal sudah ikhlas, masyarakat akan tenang. Akan jarang gesekan-gesekan, karena sekampung itu ikhlas semua. Kita udah ngaji tentang keikhlasan dan dia ikhlas, nggak baperan, nggak apa. Insya Allah kampung itu akan menjadi kampung yang aman. Ini pentingnya kita ngaji dibahas satu-satu kayak gini. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hijrahnya kita karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Hijrah itu maknanya pindah. Jadi kalau dulu kan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, sekarang tidak, pindah dari kebodohan ke kepintaran, dari malas beribadah menjadi rajin beribadah, dari
terlalu cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat. Itu namanya hijrah. Nah, perpindahan kita itu jika karena Allah dan Rasulnya kita akan dapat. Karena di sini ada nanti kita baca ada yang hijrah karena dunia atau hijrah karena istri, yang saya bacakan dulu. Wa man kana jambaran siapa hijratuhu yang hijrahnya itu lid dunya yusibuha, karena dunia yang ingin diperolehnya, awi muraatin yang lihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia akan memperoleh, apa yang dia hijrahkan itu. Jadi ini salah satu asbabul wurudnya. Ini kalau Al-Quran kan namanya asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Ini salah satunya ada orang yang sangat mencintai seorang wanita. Seorang wanita ini namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini ikut hijrah Rasulullah ke Madinah. Karena dia sangat mencintainya, maka seorang laki-laki ini juga ingin ikut hijrah ke Madinah untuk menikahi Ummu Qais ini. Nah, ini karena dalam konteks sekarang bahwa hijrah adalah pindah, kepindahan kita dari enggak taat menjadi taat. Kepindahan kita ini kalau untuk Allah, maka kita akan mendapat ridha Allah. Contoh gini ya. Ini juga jangan sampai terjebak gitu. Misalnya gini. Ini terutama besok ini para yang sekarang masih bujang. Saya mau bikin rumah biar istri saya senang. Saya ingin beli mobil biar istri saya senang. Saya ingin bikin kolam renang biar istri saya senang. Saya ingin kerja keras, nanti uangnya untuk istri biar istri saya senang. Ini namanya pindah kita bukan karena Allah dan Rasulnya. Ini namanya kita itu karena perempuan tadi itu, kalau dikontekskan sekarang. Jadi kita harus memilah-milah sekarang itu. Saya ingin kerja, ya biar saya boleh sebenarnya Pak. Saya ingin kerja beli sepeda biar nanti kalau silaturahim mudah, biar kalau ada kajian saya tidak jalan kaki, biar kalau nanti ada ustadz yang dari jauh bisa pakai kendaraan saya. Ini pindahnya kita karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kayak gitu. Kita pakai, saya bikin rumah besar atau kecil ya? Oh yang besar. Kenapa? Biar bisa untuk pengajian dan sebagainya. Bahkan kalau menurut Yusuf Qaradawi itu Pak, mohon maaf, seorang muslim itu, ini kita kalau di kita ini belum umum ya. Kalau kita bikin rumah itu Pak, minimal kamarnya itu 6. Minimal itu kamarnya 6, itu baru kamarnya. Artinya kalau muslim yang taat, rumahnya besar. Kenapa kok kayak gitu? Pertama, kamar pertama untuk suami istri. Kamar yang kedua untuk anak laki-laki. Kamar ketiga untuk anak perempuan. Ini anak laki-laki perempuan nggak boleh dicampur. Kamar keempat untuk pembantu. Kamar kelima untuk mertua, untuk tamu ketika kita datang. Iya untuk mertua kalau mertua tinggal dengan mertua. Kemudian yang keenam untuk tamu. Ini baru kamarnya idealnya, Subhanallah ya. Luar biasa. Jadi mulai hari ini insya Allah kita perbaiki niat terus. Kalau kita ingin memperbaiki niat, insya Allah Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ya perbaiki. Jadi sama-sama kita kerja, tapi ini kerjanya niatnya untuk kebaikan. Sama-sama kita itu berkeluh, ya capek dan sebagainya, tapi capek kita ini karena Allah. Sama ketika bapak-bapak bangunkan anak. Kalau zaman dulu kan gini ya, kalau anak-anak kita, nah ini sudah jam 10 malam, cepet bangun, besok sekolah, nanti kalau nggak angkringan. Ini kan zaman dulu kayak gitu Pak. Nah sekarang nggak usah kayak gitu. Sekarang bilangnya adalah, nah ini sudah jam 10 loh, cepet bangun, besok kita sholat subuh. Besok sholat subuh. Nanti kerinan kalau bangunnya lama-lama. Artinya begini, kalau sekolah itu, kalau dia sudah sholat subuh, sekolah sudah pasti, betul nggak? Tapi kalau hanya sekolah saja, nanti akhirnya anaknya nggak sholat subuh. Bangun setengah 6, jam 6, kan masih bisa sekolah. Tapi kalau kita orientasinya Allah dan Rasulnya, caranya kayak gitu. Ya caranya kayak gitu. Jadi, yuk tidur dulu, besok kita sholat subuh. Walaupun kalau anaknya kita masih kecil ya, pendidikan, walaupun dia nggak sholat subuh gitu, tapi tanamkan bahwa sholat itu lebih duluan daripada
sekolahnya. Termasuk bapak-bapak kalau anaknya dijauh, ini tips dari saya, ini nggak ada hadisnya ya. Kalau telepon anak itu bagusnya pas jam sholat, sebelum sholat atau sesudah sholat. Jadi kita tanyanya, Assalamualaikum, gimana nak, sudah sholat? Itu awal-awal kita ucapkan. Kalau jelang-jelang sholat atau sesudah sholat. Ini sudah sholat belum, setengah jam yang lalu udah sholat atau belum? Nah, pembukaan pembicaraan kita itu tentang sholat dulu. Nah, itulah untuk mengatur niat kita. Atau ada yang mau disampaikan, silahkan dari bapak-bapak. Tidak harus bertanya. Nah, tidak harus bertanya, tetapi kalau mau disampaikan monggo, masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau kita niatnya tidak ada, mungkin kita mampir di suatu tempat di perjalanan, dan kita mampir itu ada masjid, mau pakai mungkin ada sholat duha, tapi niatnya terlambat, kenapa nggak dari tadi? Itu termasuk niatnya baik atau bagaimana? Nah, itu niat yang baik sekali, Pak. Jadi itu namanya, kalau dalam pembahasannya itu namanya menipu setan gitu. Jadi kita hanya ingin kencing saja, tapi terus terbesit niat untuk sholat duha misalnya, atau sekedar sholat tahiyatul masjid. Dan niat itu kan memang bersamaan. Kalau masih jauh itu namanya azam. Saya berazam, saya akan sedekah. Itu baru belum punya kata kita belum ada yang mau disedekahin itu, Pak. Itu namanya azam. Ya, besok kalau saya punya sedekah, dalam hadis Usfuriyah itu disebutkan sedang berjalan, waktu itu ada paceklik, kemudian dia ngelihat tepung, Pak. Kok tepung, Masya Allah, ngelihat padang pasir. Nah, orang ini bilang gini dalam hatinya, ya Allah, andai kata padang pasir ini jadi tepung, maka kenyanglah orang-orang Bani Israel. Dia belum niat sedekah, hanya mikir kelintasan kayak gitu. Itu namanya azam. Dan itu Allah sudah ngasih pahala seolah-olah dia sedekah tepung sebanyak gurun pasir itu. Itu luar biasa, Pak. Jadi, tapi kalau niat itu ya sudah ada uangnya. Saya mau sedekah, niat sedekah, gitu. Sama dengan tadi itu, ini kok ada masjid, saya niat tahiyatul masjid walaupun tadi belum, gitu. Itu bagus sekali dan memang kita harus seperti itu. Dan niat itu boleh banyak, Pak. Niat itu boleh banyak. Contoh, misalnya ada seorang ulama, saya lupa namanya, itu kalau mau nikah itu niatnya lebih dari 150, Pak, niatnya itu. Jadi saya mau nikah untuk mencari ridha Allah, saya nikah niatnya untuk ngikutin Rasulullah, saya nikah biar syahwat saya tersalurkan ke yang halal, saya nikah agar saya memperoleh keturunan, saya nikah pokoknya agar saya punya besan yang baik. Pokoknya banyak kali itu niatnya itu. Niat itu boleh lebih dari satu, yang penting kebaikan. Nah, dalam hadis ini itu yang dimaksud adalah niat yang amal-amal yang baik. Tapi kalau jahat nggak bisa. Misalnya saya mencuri, tapi niatnya untuk sedekah, itu tetap tidak boleh. Ya, kalau yang buru-buru itu sudah tetap tidak diperbolehkan. Ya, jadi niat seperti itu, Pak, insya Allah bagus sekali. Makanya begini, Pak, kata Imam Al-Ghazali itu, orang tuh, nah termasuk duduk kayak gini ya, bapak-bapak. Kalau bapak tadi niat kesini ingin ikut kajian, lu dapat satu pahalanya, dapat ikut kajian, dapat pahala. Tapi kalau diniatin lagi, saya sambil iktikaf. Iktikaf itu kalau Imam Syafi'i kan sebentar aja boleh sambil duduk. Berarti dapat dua, dapat pahala ngaji, dapat pahala iktikaf. Jadi niat tuh boleh banget, banyak, boleh lebih dari satu. Ada orang datang ke masjid, singgah tadi itu kan ke masjid, leyeh-leyeh gitu, istirahat. Nah, kalau dia niatnya itu iktikaf, itu istirahatnya dapat, iktikafnya dapat. Nah, ini ya sama dengan kita kepingin lapar, ada tukang bakso lewat, teng tukang bakso lewat. Kita memang pas lapar itu, tapi niat kita, saya niat
jajan karena memang lapar. Yang kedua, saya mau menjadi perantara rezekinya tukang bakso itu. Nah, itu juga sudah 2 pahalanya itu kan. Nah, inilah kehebatan niat itu. Mau apa lagi ya contoh-contohnya ya? Nah, boleh. Mau puasa sunnah sambil diet, boleh-boleh saja. Saya puasa sunnah, tapi saya juga biar ini udah gendut banget loh, sambil diet gitu ya. Nah, itu juga boleh. Yang penting niatnya bukan karena manusia. Kalau itu kan tetap nyambungnya ke Allah semua itu, Pak. Ke Allah semua. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ini kalau mau melanjutkan ke hadis berikutnya, kayaknya waktunya udah kurang cukup. Ini satu hadis luar biasa yang pertama. Dan bagaimana agar kita tuh niatnya ikhlas? Ini ada banyak hal. Yang pertama, kita harus gemar mencari ilmu. Taklim kayak gini, taklim. Jadi ketika kita tahu tentang ilmunya, maka kita insya Allah akan ikhlas. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Nah, dengan orang-orang yang ikhlas, maka insya Allah kita akan menjadi ikut ikhlas juga. Atau membaca kisah-kisah orang yang ikhlas. Kita baca kitab-kitab tentang orang-orang yang ikhlas, tentang orang-orang yang tawadhu, kemudian tidak ingin tenar. Ya. Tenar itu boleh, Pak. Tenar itu boleh. Tetapi ingin tenar itu tidak boleh. Ini termasuk niat juga. Kalau kita berbuat kebaikan ya, misalnya Pak Ketua ya, berbuat kebaikan kita jadi tenar. Itu kan apa bahasanya itu ya? Akibat gitu ya. Akibat kita sering berbuat baik, sering silaturahim, kita jadi tenar. Tenar maksudnya tuh nggak harus masuk TV ya. Kita kan jadi banyak dikenal. Itu boleh tenar. Tetapi kalau ingin tenar, berbuat sesuatu ingin tenar itu tidak diperbolehkan. Misalnya itu ada kiai besar di sana. Saya akan menjadi pendereknya. Bahasa Indonesianya apa penderet ya? Akan melayani kiai itu kan itu biar terdongkrak kemuliaan saya, misalnya kayak gitu ya. Gara-gara itu akhirnya Pak Yai saya siap untuk ngawal jenengan, megangkan tongkatnya atau megangkan surbannya, saya siap kemanapun Pak Kiai pergi, saya siap berkhidmat. Tapi kan hati hanya dia dan Allah saja yang tahu. Ketika hatinya dia bilang tidak untuk ta'ziman wa takriman wa mahabbatan kepada kiai, tetapi kok niatnya agar dirinya terdongkrak status sosialnya, itu yang tidak boleh. Tetapi tenarnya boleh. Kalau kita tenar karena Allah, maksudnya itu Allah yang menyenangkan kita, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Insyaallah sudah 4:04 sudah masuk waktu Isya. Kalau tidak ada yang disampaikan, alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.